Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi anak-anak sekalian. Dimanapun Anda semua sedang berada, apa kabarnya? Ya, semoga semuanya adalah baik-baik saja. Bagaimana aktivitasnya? Ya, semoga dengan berpedoman atau menggunakan 5P ini, Anda sukses dalam beraktivitas. Kembali Pak Jana, menemui Anda di bimbel Matematika SMK dan SMP untuk bersama-sama belajar Matematika Pra-KBM. Nah, apa materinya? Adalah operasi hitung logaritma bagian 1. Ini logaritma ini kita bagi menjadi 2 bagian. Ini pun agak panjang, oleh karena itu mohon kesabaran dan atensi Anda semua untuk tetap bersama-sama belajar matematika bersama Pak Jana. Ya, bagian pertama adalah pengertian daripada logaritma. Jika ada perpangkatan A pangkat B sama dengan B, ada kebalikan dari operasi pangkat ini, yaitu adalah yang pertama adalah ini adalah akar. Akar pangkat B dari B sama dengan A. Ya, ini ekuivalen ya, ekuivalen dengan A pangkat B sama dengan B. Dan lawan yang kedua adalah A log B sama dengan B. Jadi lawan dari pangkat ada akar, ada apa? Logaritma. A log B sama dengan B. Kalau akar itu untuk mencari bilangan pokok yang dipangkatkan, sedangkan logaritma mencari bilangan pangkat dari bilangan pokok. Ya, jadi meskipun dua-duanya merupakan lawan dari bentuk pangkat, operasi pangkat, tetapi masing-masing berbeda. Kalau mencari bilangan pokok, adalah menggunakan apa? Akar. Sedang walau mencari pangkat adalah menggunakan apa? Logaritma. Ya, mudah diingat-ingat. Oke. Nah, sekarang kita akan ambil beberapa contoh supaya menjadi lebih jelas. Ya, ini ada pembatasan ya, bahwa nilai A-nya bilangan pokok dari logaritma ini tidak sama dengan 1 dan hanya adalah bilangan positif. Baik, misalnya di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini ekuivalen dengan 2 logaritma 8 sama dengan 3. Ya. Jadi 2 pangkatkan berapa sama dengan 8 pangkat 3 gitu ya. Kemudian 2 pangkat 5 sama 32, maka logaritma 32 dengan bilangan pokok 2 adalah 5. Ada lagi 2 pangkat negatif 7 sama dengan 1/128. Maka logaritma dengan bilangan pokok 2 dari 1/128 adalah negatif 7 ya. Jadi 2 kali pangkatkan negatif 7 sama dengan 1/128. Ya, oke. Lagi contoh lagi. 27 pangkat 4/3 adalah 81. Jadi logaritma 81 maksudnya dengan bilangan pokok 27 adalah 4/3. Lalu ada contoh 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1/125. Maka logaritma dengan bilangan pokok 5 dari 1/125 adalah negatif 3. Ya, oke ya. 6 pangkat 3 sama dengan 216. Maka logaritma dengan bilangan pokok 6 dari 216 adalah 3. Ya, oke, cukup jelas. Ini contohnya untuk pengertian daripada logaritma. Ya, paham ya? Baik, nah kalau sudah paham tentang pengertian logaritma, sekarang kita akan lanjut ke sifat-sifat logaritma.
Nah, ini ada beberapa soal logaritma. Yang pertama adalah A log 1 sama dengan 0. Buktinya ini. Buktinya kalau A pangkatkan 0 itu sama dengan 1. Ya, tentu A-nya tidak sama dengan 0 ya. Ya, baik. Berikutnya A log A. Artinya apa? A log A. A pangkat berapa? Ini A log A sama dengan 1. Berarti A pangkat 1 sama dengan A. Ya, gitu ya. Oke. Lalu yang ketiga, A log A pangkat P sama dengan P. Jadi, kalau A pangkatkan P, hasilnya ya A pangkat P. Ya, gitu ya. Kemudian yang nomor 4, A pangkat, nah di sini A pangkat A log B. Ya, A-nya dipangkatkan A log B, hasilnya adalah P. Nah, ini bisa kita buktikan di sini. Oke, kita misalkan bahwa A log B sama dengan X. Berarti apa ini? Kalau A dipangkatkan X sama dengan B, ya gitu ya. Nah, sekarang X-nya diganti dengan A log B. Nah, A pangkat A log B. Nah, jadi seperti itu ya. X-nya ini diganti dengan A log B. Jadi A pangkat A log B sama dengan B. Ya, terbukti. Oke. Baik. Perlu contoh? Kita buat contoh dari sifat ini. Yang pertama, 25 log 1 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Oke. Berikutnya, 5 log 5. 5 pangkat berapa 5? Sama dengan 1. Ya, 25 log 1 tahu ya tadi ya. 25 sama 25 log 1. Jadi 25 pangkat berapa sama dengan 1 pangkat 0 ya. Nah, berikutnya 0,3 log 0,3 log 0,3. Ini jangan usah bingung dan nggak usah getar. Yang penting ini bentuknya, lihat di nomor 2. A log A sama dengan 1. Jadi ini 0,3 log 0,3 ya 1. Ya, berikutnya ada 2 log 2 pangkat 4,5. Lihat nomor 3. Kalau A log A pangkat P, yang dilihat apa? Yang pertama dilihat bilangan pokok. Bilangan pokok dengan yang ditarik logaritmanya, pangkatnya. Sama kan? Oh, 2, ini 2. Ini pangkatnya, berarti ini P-nya. Jadi 2 log, kalau menurut nomor 3 ini, 2 log 2 pangkat 5 sama dengan apa? Sama dengan 4,5. Ini coba lihat nomor 3, A log A pangkat P. Ya. Bilangan pokok yang dipangkatkan, yang ditarik lognya adalah P. Bilangan pokok dari logaritmanya juga P, juga A ya. Maka di sini hasilnya adalah P. Nah, ini 2 log 2 pangkat 4,5 ya P. Apa? P-nya 4,5. Baik. 3 log 81. 3 pangkat berapa 81? Pangkat 4. Ya kan? Kalau mau ditulis pakai pangkat ya seperti ini. 3 log 3 pangkat 4. Ya, sama dengan 4. Nah, 6 ya. 7 pangkat 7 log 23. Ini bilangnya dipangkatkan dengan bilangan pokoknya sama, ya kan? Apa hasilnya? Nah, ini bilangan yang ditarik logaritmanya 23, ya gitu. Baik, itu 4 sifat. Sekarang kita lanjut sifat yang berikutnya, yaitu sifat yang kelima. A log B pangkat P sama dengan P. A log B pangkat P sama dengan P, jadi P-nya ini maju ke depan ya. A log B. Oke. Dimisalkan ini. Artinya apa? B pangkat P itu artinya B kali B kali B kali B dan seterusnya sebanyak P faktor. Oke. Sekarang kalau
kedua ruas ditarik logaritmanya. Sebelah kiri tarik logaritmanya, berarti A log B pangkat B. Sebelah kanan, kalau ditarik logaritmanya, nah, kan menjadi bentuk kali menjadi bentuk jumlah ya. Ini A log B ditambah A log B tambah A log B dan seterusnya sampai sebanyak berapa? P suku. Ya, oke. Oke, baik. Ya, kita lanjut. Bisa kita lanjut. Ya, jadi ini ada P suku. Sehingga dapat ditulis menjadi apa? P A log B. Ini sebanyak P. Ini perkalian ya. Kalau ditulis dalam perkalian jadi seperti ini. Ya. Baik. Kita lanjut. Jadi A log B pangkat B sama dengan apa? Sama dengan P A log B. Ya. Terbukti sama ya, oke. Sekarang baik Bapak Ibu, anak sekalian dan para pengunjung, mohon untuk bantu Pak Jana subscribe ya. Silakan, kami tunggu beberapa saat. Ya, oke, terima kasih. Ya, ambil contoh. Ya, kita ambil contoh. Contoh nomor 1. A log 128. Nih, Eko A 2 log 128. Berarti ini bisa kita tulis menjadi 2 log 2 pangkat 7. Hasilnya berapa? 7 kali 2 log 2. 2 log 2 itu 1. Jadi hasilnya sama dengan 7. Nomor 2. Nah, 2 log 125 sama dengan 2 log 5 pangkat 3. Nah, pangkatnya maju di depan, jadi 3 kali 2 log 5. Ya, gitu ya. Nah, 2 log 5 sama dengan apa? Ya, tulis 2 aja dulu, 2 log 5. Sambil kita nanti akan membicarakan tentang sifat-sifat yang lain, maka nanti akan bisa kita ketemukan caranya ya. Oke, baik. Misalnya yang ketiga, log 70.000. Nah, ini logaritma dengan bilangan pokok 10 ya. Nah, bisa ditulis log 7 itu diketahui ini ada 0,8451. Maka log 70.000 bisa ditulis menjadi log 7 kali 10.000. Log 7-nya adalah berapa? Ini. Sedangkan yang log 10.000 bisa ditulis 10 pangkat 4. Jadi, nanti log 7-nya kita tulis ini. Ya. Oke, menjadi berapa? Nah, ini kalau kita tulis menjadi log 7 ditambah log 10 pangkat 4. Ya, oke. Jadi, kita dapatkan apa? Log 7 ini 0,8451 ditambah 4 log 10. Ya, oke. Nah, ini adalah bilangan pokoknya seberapa? 10, karena tidak ditulis. Kalau seperti ini ya, ini tidak ditulis, itu adalah bilangan pokoknya 10. Kalau bilangan pokok 10, log 10 berarti 1. Jadi ini 4 log 10, 4 kali log 10 nih ya, adalah 4 kali 1. Hasilnya adalah berapa? 4,8 berapa? 4,8451. Yang keempat masih ada nih, 4 log X pangkat 4 sama dengan 6. Nah, berapa X-nya?
Oh, ini kita gunakan apa? Sifat ini tadi 3 log 4 X pangkat 4 menjadi 4 3 log X, ya kan? Sekarang 3 log X kita cari dulu, yaitu 6 dibagi 4, karena ini 4 kali 3 log X sama dengan 6, berarti 3 log X sama dengan 6 per 4. Oke, nah sekarang kan kita tahu 3 log X sama dengan 6 per 4, X-nya berarti sama dengan apa? 3 pangkat 6 per 4. Tuh ya kan, berarti 3 pangkat berapa? 6 per 4, 1,5. Jadi sama dengan 3 kali 3 pangkat setengah, yaitu adalah akar kuadrat dari 3. Ya, ini. Ya, ketemu. Udah. Baik. Oke, kita lanjut sifat yang nomor 6. A log X kali Y sama dengan apa? A log X ditambah A log Y. Ya, baik. Sekarang akan kita buktikan bersama-sama. Ya, kita misalkan A log X adalah sama dengan P. Maka di sini kita tahu bahwa A pangkat P sama dengan X, atau X sama dengan A pangkat P. Yang kedua, A log Y sama dengan Q. Berarti Y sama dengan A pangkat Q. Nah, A log X kali Y, sekarang kita ganti nih X dan Y-nya. X-nya dengan A pangkat P, Y dengan A pangkat Q. Menjadi seperti ini. Maka A pangkat P kali A pangkat Q menjadi A pangkat P tambah Q. Nah, sifat yang nomor 5 tadi, ini sifat itu menjadi apa? Menjadi P tambah Q kali A log A. A log A1. Jadi hasilnya P tambah Q. Sekarang kita ganti P-nya dengan A log X dan Q-nya menjadi A log Y. Sehingga diperoleh A log X kali Y sama dengan A log X ditambah A log Y. Ya, oke. Sama dengan yang di atas. Sekarang diambil contoh. Contoh 1. 2 log 32 kali 128 sama dengan apa? 2. Oke. Silakan Bapak dan Ibu, anak-anak sekalian, para pengunjung untuk bersedia subscribe. Kami tunggu beberapa saat. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut. 2 log 32 ditambah 2 log 128. 2 log 32 adalah 5, log 2 log 128, 7. Jadi jumlahnya berapa? 12. Ketemu ya. Yang kedua, 2 log 8 kali 4 pangkat 3. Sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 4 pangkat 3. 2 log 8 adalah sama dengan berapa? Dan 2 log 4 pangkat 3 sama dengan berapa? 2 log 8 adalah 3 ya. Nah, 2 log berapa? 64 adalah 6. Sehingga didapatkan 3 tambah 6 sama dengan 9. Ya, seterusnya 3 log 54. 3 log 54 sama dengan 3 log 27 kali 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3 log 27 tambah 3 log 2. 3 log 27 berapa? Berapa? 3 pangkat berapa sama dengan 7? Itu angka 3. Ya. Ya, sama dengan 2 log 27 sama dengan 3 ditambah 3 log 2. Ini masih bisa dilanjutkan 3 log 2 ini. Ya, tapi untuk sementara ya sampai di situ dulu tentu ya. Oke. Ya, baik. Kita lanjut.
Ada soal latihan. Ini yang pertama, 3 log 27 sama dengan X-nya berapa? Ya, diminta untuk mencari di situ. Iya. Ini contoh soal latihan buat Anda semua. Ya, gunakan. Oh ya, ini sorry saya cabut nih. Untuk yang nomor 4 dan 5. 4 dan 5 tunggu sifat yang berikutnya. Ya, baik. Sampai di sini atas perhatiannya, kita akan bertemu kembali melanjutkan yaitu pada pertemuan kedua, ya, yaitu adalah logaritma, operasi hitung logaritma bagian yang kedua. Baik, sampai jumpa.